Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Di sini kami akan membahas materi mengenai perencanaan dan penganggaran pemerintah desa. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami. Saya Nisa Alamida sebagai moderator dan penyaji, Ira Mufida Aryani sebagai penyaji, Khailia Rahmayadi sebagai penyaji. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh penyaji. A. Perencanaan desa. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM desa dan RKP desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan dengan peraturan desa. Yang pertama, RPJM desa. Berdasarkan PP nomor 43 tahun 2014, RPJM desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun, yang mana rancangan ini membuat visi misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan desa, serta rencana kegiatan. Permendagri nomor 114 tahun 2014 yang meliputi 1. Bidang penyelenggaraan pemerintah desa, 2. Pelaksanaan pembangunan desa, 3. Pembinaan masyarakat desa, dan 4. Pemberdayaan masyarakat desa. 2. RKP desa. Permendagri nomor 114 tahun 2014 menjelaskan bahwa RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah. Tujuan dan manfaat RKP desa antara lain: 1. Desa memiliki dokumen perencanaan yang berkekuatan hukum. 2. Pedoman operasional pembangunan desa. 3. Menampung aspirasi masyarakat yang dipadukan program supradesa. 4. Bahan evaluasi pembangunan dan penyusunan APB desa. Anggaran pendapatan dan pembelanjaan desa (APBD) desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi-informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintahan atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai oleh uang desa. APB desa disusun dengan memperhatikan RPJM desa, RKP desa, dan APB desa tahun sebelumnya. APB desa mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. A. Fungsi otorisasi. APBD desa menjadi target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antar pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diinginkan sebagai dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja desa pada tahun yang bersangkutan. B. Fungsi perencanaan. APBD desa merupakan pernyataan kebijakan publik sebagai pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. C. Fungsi pengawasan. APBD desa menjadi pedoman pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. D. Fungsi alokasi. APBD desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian desa. E. Fungsi distribusi. Kebijakan APBD desa harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan masyarakat. F. Fungsi akuntabilitas. APBD desa memberikan landasan penilaian kinerja pemerintahan desa. Hasil pelaksanaan anggaran yang dituangkan dalam laporan keuangan pemerintahan desa sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah desa kepada publik. Berdasarkan fungsi-fungsi di atas, anggaran desa juga disusun mempunyai dasar tujuan, yaitu untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa. Secara rinci, manfaat penyusunan anggaran desa sebagai berikut. 1. Sebagai pedoman bagi pemerintahan desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.
2. Sebagai salah satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat. 3. Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman. 4. Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam menyelenggarakan administrasi desa. 5. Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintahan desa. 6. Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam periode anggaran. 7. Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Komponen dalam APBD desa terdiri dari A. Pendapatan. Pendapatan desa terdiri atas semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa berasal dari 1. Pendapatan hasil desa. Kelompok pendapatan hasil desa meliputi hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya, dan lain-lain pendapatan hasil desa. 2. Pendapatan transfer desa terdiri dari dana desa, alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi, dan bantuan keuangan provinsi atau kabupaten atau kota. 3. Lain-lain pendapatan desa yang sah. Kelompok lain-lain pendapatan desa yang sah merupakan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat, berupa pemberian berupa uang dari pihak ketiga, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, atau bantuan perusahaan yang beralokasi di desa. B. Belanja desa. Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening-rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri dari 1. Belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Belanja ini meliputi yaitu penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, dan belanja modal. 2. Bidang pelaksanakan pembangunan desa. Belanja ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa. Contohnya, memperbaiki saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain. 3. Bidang pembiayaan kemasyarakatan. Belanja ini digunakan untuk pembinaan kemasyarakatan desa, misalnya pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan Karang Taruna. 4. Belanja bidang pemberdayaan kemasyarakatan. Belanja ini digunakan untuk pemberdayaan desa, misalnya pendanaan masyarakat nelayan, pendanaan lingkungan hidup, dan pengolahan sampah mandiri. 5. Belanja tidak terduga. Belanja yang digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga yang tidak diprediksi. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja yang tidak terduga seperti bencana alam banjir. C. Pembiayaan. Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri atas 1. Penerimaan pembiayaan terdiri dari 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. 2. Pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal desa. Selanjutnya yaitu penyusunan perencanaan dan penganggaran desa. Perencanaan dan penganggaran keuangan desa merupakan proses yang terintegrasi sehingga output dari perencanaan keuangan desa adalah penganggaran.
proses perencanaan arah dan kebijakan pembangunan desa tahunan dan rencana anggaran tahunan pada hakikatnya merupakan perencanaan instrumen kebijakan publik sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Adapun penyusunan perencanaan dan penganggaran desa meliputi yang pertama yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJM Desa. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi pembentukan tim penyusun RPJM Desa, penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, penyusunan rencana pembangunan desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan penetapan RPJM Desa. Selanjutnya yaitu tim penyusun RPJM Desa yang meliputi Kepala Desa selaku pembina, Sekretaris Desa selaku ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selaku sekretaris, anggota yang berasal dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Adapun tim penyusun RPJM Desa melaksanakan kegiatan berupa penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten atau kota, pengkajian keadaan desa, penyusunan rancangan RPJM Desa, dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa. Selanjutnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa. Kepala desa menyusun RKP desa dengan mengikutsertakan masyarakat desa. Penyusunan RKP desa dilakukan dengan kegiatan yang terdiri dari yang pertama yaitu menyusun perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah desa. Adapun langkah-langkahnya yaitu mencermati ulang dokumen RPJM desa, menyepakati pencermatan ulang dokumen RPJM desa, dan membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu dilakukan pembentukan tim penyusun RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa terdiri dari Kepala Desa sebagai pembina, Sekretaris Desa sebagai ketua, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai sekretaris, dan anggota yang terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat lainnya. Tim penyusun RKP Desa melaksanakan program pencermatan pagu indikatif desa dan penyelarasan program masuk ke desa, pencermatan ulang dokumen RKP Desa, penyusunan rancangan RKP Desa, dan penyusunan rancangan daftar proposal RKP Desa. Pencermatan pagu indikatif desa dan program penyelarasan kegiatan masuk desa. Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan pagu indikatif desa yang meliputi 1. Rencana dana desa yang bersumber dari APBN. 2. Rencana alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten atau kota. 3. Rencana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten atau kota, serta rencana bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang berasal dari APBD pemerintah provinsi dan APBD kabupaten atau kota. Tim penyusun RKP Desa melakukan penyelarasan rencana program atau kegiatan yang masuk ke desa yang meliputi rencana kerja pemerintah kabupaten atau kota, rencana program dan kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota, dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
Tim penyusun RKP Desa mencermati skala prioritas rencana kegiatan pembangunan desa untuk 1 tahun anggaran berikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJM Desa. Hasil pencermatan ini menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa. Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada hasil kesepakatan musyawarah desa, pagu indikatif desa, pendapatan asli desa, rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, jaringan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Rancangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian tentang yang pertama yaitu evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya, prioritas program dan anggaran desa yang dikelola oleh desa, prioritas program dan anggaran yang dikelola melalui kerjasama antar desa dengan pihak ketiga, rencana program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pelaksana kegiatan yang terdiri dari unsur perangkat desa dan atau masyarakat desa. Penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa penyusunan RKP Desa. Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, dan unsur masyarakat yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok pengrajin, perwakilan kelompok perempuan, perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak, dan perwakilan kelompok masyarakat miskin, serta unsur masyarakat lain yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Penetapan RKP Desa. Kepala desa mengarahkan tim penyusunan RPJM Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan desa. Rancangan RKP Desa akan menjadi lampiran rancangan peraturan desa tentang RKP Desa. Kepala desa menyusun rancangan desa tentang RPJM Desa. Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk ditetapkan menjadi peraturan desa tentang RKP Desa. Adapun RKP Desa dapat terjadi perubahan, yaitu ketika terjadi peristiwa khusus, misalnya bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. Dan perubahan RKP Desa dapat juga terjadi karena perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu pengajuan daftar proposal RKP Desa. Kepala desa menyampaikan daftar proposal RKP Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan. Daftar usulan RKP Desa menjadi materi pembahasan di dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kabupaten atau kota. Bupati atau Wali Kota menginformasikan kepada pemerintah desa tentang hasil daftar usulan RKP Desa setelah diselenggarakannya musyawarah perencanaan pembangunan di kecamatan paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan. Selanjutnya yaitu anggaran pendapatan dan belanja desa.
Adapun penyusunan RAPB Desa yaitu meliputi penyusunan RPJM Desa untuk jangka waktu 6 tahun merupakan penjabaran dari visi dan misi dari kepala desa terpilih. Selanjutnya, Kepala Desa bersama PBD menyusun RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa berdasarkan hasil musyawarah rencana pembangunan desa. Penyusunan RKP Desa diselesaikan paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran sebelumnya. Sekretaris Desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa berdasarkan pada RKP Desa tahun berkenaan untuk kemudian menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan. Selanjutnya, Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APB Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati disampaikan Kepala Desa kepada Bupati atau Wali Kota melalui camat paling lambat 3 hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati atau Wali Kota menetapkan hasil evaluasi rancangan APB Desa paling lambat 20 hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APB Desa. Apabila Bupati atau Wali Kota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu tertentu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati atau Wali Kota menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa tentang APB Desa menjadi peraturan desa. Bupati atau Wali Kota dapat membatalkan peraturan desa yang dimaksud dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun anggaran sebelumnya, pembatalan peraturan desa dan menyatakan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya tersebut harus ditetapkan dengan peraturan Bupati atau Wali Kota. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.